Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Oke, di minggu kali ini, di minggu ke-7 ya, jangan lupa minggu depan ada UTS. Kita lihat nanti jadwalnya. Oke, minggu ini kita membahas terkait dengan eksepsi dan asersi. Untuk agenda kita, yang pertama eksepsi, yang kedua asersi, kemudian kesimpulan dari keduanya ya. Bagian yang pertama terkait dengan eksepsi. Eksepsi itu adalah kondisi eksekusi program yang di luar jalur normal, di luar normal yang seharusnya terjadi ya. Bisa terjadi karena kesalahan-kesalahan tertentu. Perlu mekanisme khusus untuk menghandle kesalahan tadi dan mendelegasikannya ke dalam objek-objek tertentu dalam hierarki tertentu pula. Eksepsi merupakan mekanisme program, jadi dia bagian dari implementasi yang memang sengaja kita deklarasikan untuk menghandle berbagai macam hal kondisi abnormal di dalam program yang kita buat. Nah, di sini adalah hierarki dari eksepsi. Di situ ada objek, kemudian di bawahnya ada throwable, di sebelah kiri ada error, sebelah kanan ada exception, seperti itu. Nah, struktur lebih lengkapnya ada di dokumentasi Java ya. Anda bisa buka Java documentation. Nah, yang kita bahas itu di bagian eksepsi. Di bawahnya ada runtime exception, ada IO exception, dan juga yang lainnya. Nah, nanti ada eksepsi yang check dan juga yang uncheck. Nah, di sini kategori eksepsi ada check exception, ada uncheck exception. Objek-objek yang di bawah hierarki exception itu digunakan untuk menghandle check exception, kecuali runtime exception dan juga objek-objek di bawah runtime exception itu sendiri. Nah, selebihnya digunakan untuk menghandle uncheck exception. Deklarasi eksepsi itu menggunakan blok try catch, kemudian ada juga try multi catch, jadi catch-nya lebih dari satu, atau try multi catch dan finally. Jadi ada 3 blok, ada blok try, ada blok catch yang bisa satu, bisa lebih dari satu, kemudian ada blok finally, itu yang paling lengkap tiga-tiganya ya. Nah, blok try itu berisi kode yang di dalamnya ada kemungkinan terjadi kesalahan sehingga keluar dari jalur eksekusi normal program. Nah, kemudian blok catch itu digunakan untuk menghandle kesalahan seperti melakukan recovery untuk menampilkan kesalahan dari program yang kita buat tadi. Dan blok finally itu digunakan untuk mengeksekusi kode apapun setelah kondisi eksekusi programnya tadi. Jadi kalau pada saat si try itu memungkinkan terjadi kesalahan, nanti akan ditangkap oleh catch, kemudian terakhirnya finally pasti akan dilakukan, baik catch-nya ditangkap ataupun tidak ya. Nah, di sini struktur dasarnya untuk try catch. Jadi di situ try, kemudian kode yang mungkin akan terjadi kesalahan di situ kita masukkan di dalam blok try. Kemudian blok catch, di situ ada exception class-nya apa, kemudian reference-nya apa. Nah, di situ kode jika terjadi kesalahan yang akan dihandle oleh exception class-nya tadi. Itu kalau try catch. Kemudian di sini try untuk multi catch. Nah, di sini catch-nya lebih dari satu ya. Jadi try kode yang mungkin akan terjadi kesalahan kita masukkan di dalam blok try-nya. Kemudian catch yang pertama, di situ tulisannya exception class 3 gitu ya. Jadi semakin di atas itu
sebenarnya sebaiknya kita meletakkan exception class-nya yang paling khusus. Nanti akan dibahas juga. Jadi di situ kode jika terjadi kesalahan yang dihandle oleh exception class 3, kemudian di bawahnya exception class 2, dan di bawahnya lagi exception class 1. Itu try multi catch. Yang berikut di sini try multi catch dan juga terakhir ada block finally-nya. Nah, di block finally di sini itu adalah kode yang harus dijalankan apapun kondisinya. Jadi kondisinya apapun, finally itu pasti akan dijalankan. Itu perbedaannya. Contohnya di sini sebuah program untuk melakukan konversi dari integer, konversi dari string ke integer. Maaf. Jadi program di sini itu ingin melakukan konversi dari string ke integer. Di situ public class konversi string. Di bawahnya ada satu metode di situ. Public static void ke integer 1. Di situ masukannya adalah string. Kemudian di situ akan dicoba untuk melakukan konversi dengan blok try catch. Jadi di situ try, kemudian ada satu variabel yang dibuat hasil dia tipenya adalah integer. Di situ sama dengan integer dot parse integer dari si stringnya. Kalau itu tidak terjadi kendala, maka dicetak system out println hasilnya. Tapi kalau itu terjadi kendala, maka akan di catch, akan ditangkap oleh number format exception, kemudian di return ke E gitu ya. Jadi si E nya itu bisa kita tangkap, kemudian bisa kita cetak di situ system out println kesalahan ke integer 1, kemudian e.get message-nya. Jadi message kesalahan dari number format exception-nya. Seperti itu. Itu untuk yang bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua di situ ada satu metode lagi, public static void ke integer 2. Outputnya inputnya itu sama. Jadi inputnya adalah string, kemudian dia di throw ke number format exception. Jadi bisa kita gunakan dengan metode yang pertama tadi ke integer 1, atau mau kita menggunakan ke integer 2. Nanti perbedaannya ada di bawahnya pada saat kita lakukan implementasi yang ada di main metodenya ya, di main kelasnya maaf. Di bawahnya di situ untuk yang metode yang ke integer 2 itu sama, dia melakukan konversi dengan membuat sebuah variabel hasil. Di situ dilakukan integer dot parse integer dari si masukan stringnya tadi, kemudian dicetak hasilnya. Nah, kalau terjadi sesuatu nanti dia akan di throw ke number format exception. Nah, kita ke bagian yang ketiga. Di situ ada sebuah main gitu ya, ada sebuah metode main. Di situ yang pertama dieksekusi ke integer 1, kemudian dituliskan di dalamnya string yang ingin dikonversi ke integer adalah high gitu ya. Otomatis high itu kalau kita sebagai compiler manusia kita sudah tahu bahwa itu bukan integer gitu ya. Jadi isinya huruf semua. Kalau dikonversi pasti ada kendala harusnya. Maka si high itu dibawa ke metode yang paling atas tadi, ke integer 1, kemudian dilakukan masuk ke blok try catch. Otomatis dilakukan parse integer dari string ke integer itu tadi, terjadi kesalahan. Nah, maka yang muncul nanti adalah si catch-nya, kesalahan ke integer 1, kemudian pesan kesalahannya apa, seperti itu. Nah, kemudian bentuk yang kedua, Anda bisa melakukan blok try catch-nya itu ada di main metodenya. Jadi di situ try, kemudian memanggil metode yang kedua tadi ke integer 2, kemudian yang dimasukkan adalah high juga, kemudian dilakukan catch di situ number format exception E, seperti itu ya.
Kemudian dicetak pesan kesalahannya kalau memang terjadi kesalahan. Di situ system out println kesalahan ke integer 2 a.getMessage. Jadi baik bentuk yang pertama atau kedua itu bisa kita lakukan. Untuk kinerjanya sama. Kemudian apabila terjadi kesalahan pada blok try, hanya ada satu eksekusi blok catch saja pada try multi catch. Jadi kalau misalnya try catch-nya lebih dari satu, maka hanya ada satu catch saja yang akan dieksekusi. Tentunya dimulai dari atas ya. Kalau catch yang pertama itu tidak terpenuhi, dia akan ke catch yang kedua. Kalau tidak terpenuhi, ke catch yang ketiga, dan seterusnya seperti itu. Apabila ada block finally, maka setelah eksekusi try atau salah satu catch, maka block finally itu akan dieksekusi. Jadi apapun yang terjadi kalau ada block finally pasti akan dieksekusi. Sederhananya seperti itu. Pada eksepsi menggunakan try multi catch gitu ya, hindari objek eksepsi dapat dimanfaatkan dengan meletakkan kelas eksepsi yang paling khusus itu yang di awal. Jadi kalau yang di awal itu misalnya sudah terlalu umum, maka seharusnya catch yang di bawahnya tidak akan dieksekusi gitu ya. Jadi sebaiknya yang paling khusus di atas dulu, baru yang lebih umum, dan yang paling umum itu ada di paling bawah. Tidak disarankan meletakkan objek eksepsi yang umum kemudian khusus seperti itu ya. Di sini misalnya yang tidak disarankan, kalau kita lihat hierarki tadi, exception itu ada paling atas gitu ya. Kemudian ada runtime exception, ada IO exception, dan lain sebagainya. Pada saat kita meletakkan exception paling atas, IO exception dia tidak akan pernah dilewati gitu ya, karena otomatis sudah ditangkap oleh exception saja. Beda lagi kalau misalnya IO exception itu paling atas gitu ya. Jadi apakah kesalahannya adalah kesalahan input output exception? Oh bukan misalnya. Atau mungkin arithmetic exception? Oh bukan misalnya. Terakhir adalah exception itu sendiri. Jadi sebaiknya urutannya adalah dari yang paling khusus kemudian menuju paling yang umum untuk yang block catch-nya. Secara review Anda bisa menjawab berbagai macam pertanyaan ini. Eksepsi itu apa? Kemudian eksepsi dapat didelegasikan kepada siapa? Kemudian deklarasi eksepsi itu menggunakan apa saja? Kemudian apakah block finally itu selalu dieksekusi? Kalau 4 ini sudah bisa dijawab, berarti tadi Anda sudah memahami apa yang kita bahas sebelumnya. Kemudian bagian yang kedua adalah asersi. Asersi digunakan untuk meyakinkan bahwa eksekusi program itu dilakukan secara benar. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa eksekusi program itu juga ada salahnya gitu ya. Asersi itu selalu bernilai boolean, jadi true false seperti itu. True false seperti itu. Asersi bukan bagian dari implementasi. Jadi asersi digunakan untuk keperluan debugging. Jadi bisa dihidupkan, bisa dimatikan, bisa di enable ataupun bisa di disable. Asersi di Java itu dideklarasikan dengan assert kemudian ekspresi booleannya apa, atau assert ekspresi boolean dan juga message-nya atau pesannya. Jadi kita bisa memunculkan pesannya juga kalau terjadi kesalahan. Ekspresi boolean diharapkan selalu bernilai true. Kalau dia nilainya false, nanti kita bisa tambah pesan di situ yang bisa keluar. Nah, di sini jika ekspresi boolean itu false, maka program akan menjalankan eksepsi assertion error dan juga dia akan berhenti atau terminate. Contohnya misalnya luas lingkaran dihitung dengan mengkalikan kuadrat jari-jari dengan
nilai pi gitu ya, pi 22/7 atau 3,14. Artinya nilai luas lingkaran itu tidak mungkin nilainya negatif karena tadi dikuadratkan. Apabila bernilai negatif, berarti nilainya itu tadi ada kesalahan dalam perhitungan lingkaran. Contohnya di sini, di situ ada sebuah kelas demo asersi. Di situ ada satu metode untuk menghitung luas lingkaran. Jadi hitung luas lingkaran yang dikembalikan di situ adalah return mat.p. Di situ pi tadi 22/7 atau 3,14 dikalikan dengan mat.pow jari-jari, 2. Mat.pow itu perpangkatannya. Jadi melakukan perpangkatan 2 dari jari-jari, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian di main class main metodenya di situ pertama dihitung luas lingkaran. Luas lingkaran itu didapatkan dengan melakukan kalkulasi tadi dari metode yang di atas ya. Hitung luas lingkaran dari 10, jari-jarinya berarti 10. Nah, kemudian kita cek assert luas lingkaran lebih dari sama dengan 0. Jadi luas lingkaran harusnya lebih dari sama dengan 0. Kalau itu tidak terjadi, maka kita keluarkan pesan di situ luas lingkaran sama dengan luas lingkaran. Jadi luas lingkaran itu sebenarnya berapa gitu ya, kalau itu ada errornya. Kemudian kita cetak system out println luas lingkarannya berapa. Nah, di sini apabila nilai lingkaran luas lingkaran tadi itu kurang dari 0 dan jika asersi di enable, maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi di situ ada exception intrit main java length assertion error, kemudian message yang kita buat di atas luas lingkaran sama dengan, nah di situ misalnya min 1 misalnya ya. Jadi seharusnya memang tidak terjadi, tapi kalau itu terjadi maka nanti akan muncul assertion error. Pada Java, asersi itu bisa di enable atau di disable tadi. Nah, pada saat kita mau mengenable-nya, kita bisa menjalankan programnya dengan melakukan kompilasi di sini. Java, kemudian -EA, kemudian demo asersi. Demo asersi itu adalah nama kelas yang kita buat tadi ya. Secara default asersi memang dia disable atau tidak aktif. Asersi hanya di enable pada saat development atau pengembangan atau pada saat kita melakukan debugging seperti itu ya. Asersi bukan bagian dari implementasi, jadi semestinya tidak digunakan untuk mengubah state dari objek. Jadi tadi asersi itu bukan bagian dari implementasi, karena pada saat nanti kita deliver semacam itu atau kita deploy, asersinya otomatis seharusnya kita matikan. Contohnya asersi kalau digunakan untuk mengubah state dari objek. Jadi di bawah di situ fokus pada bagian bawah. Di situ assert luas dot hitung luas lingkaran 10 lebih dari 0. Jadi si asersi ini digunakan untuk melakukan suatu perhitungan. Padahal sebetulnya asersi tadi kan itu bernilai bolehan ya, true ataupun false macam itu. Jadi sebaiknya langsung to the point terkait nanti nilainya dia true atau false seperti itu ya. Secara kesimpulan, eksepsi itu adalah suatu kondisi di luar kondisi normal dari eksekusi program yang terjadi pada program yang kita buat karena kesalahan-kesalahan tertentu. Penanganan eksepsi, cek maupun uncheck, itu dapat dilakukan oleh objek-objek khusus dengan hierarki tertentu dan dideklarasikan dengan blok-blok tertentu tadi ya. Kemudian asersi digunakan untuk meyakinkan suatu kondisi yang semestinya sudah benar dan dimanfaatkan untuk debugging.
Jadi berbeda dengan eksepsi tadi, asersi itu bukan bagian dari implementasi. Tadi bisa kita enable kan, bisa kita disable. Defaultnya dia disable. Baik, untuk materi kali ini untuk eksepsi dan asersi seperti itu. Untuk tanya jawabnya kita lakukan di Meet ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.